Wabarakatuh. Nama saya Ruhri Agustin, NPM 19510200436. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pasar modal syariah yaitu transaksi antara penjual dan pembeli dapat dilakukan dengan menggunakan sarana informasi yang ada seperti internet, telepon seluler, ataupun sarana-sarana lainnya. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan pada pasar modal adalah saham, obligasi, yang pastinya tidak mengandung unsur riba dan bunga. Sedangkan yang diperjualbelikan diantaranya surat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, commercial paper notes, dan lain-lain. Prinsip instrumen pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional, di mana pasar modal syariah menggunakan prinsip murabahah, musyarakah, ijarah, dan istisna, serta salam. Sedangkan pasar modal konvensional tidak menggunakan prinsip syariah seperti pasar modal syariah, di mana pasar modal konvensional instrumen yang dijual adalah saham, obligasi, reksadana tanpa mengindahkan halal dan haram. Adanya transaksi yang berbunga mengandung transaksi yang spekulatif dan manipulatif. Instrumen transaksi yang digunakan mengandung sistem bunga. Jadi di pasar modal syariah, yang poin pertama, risiko daya beli. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Poin kedua, risiko bisnis. Risiko bisnis adalah suatu risiko menurunnya kemampuan perusahaan memperoleh laba, sehingga pada gilirannya mengurangi pula kemampuan perusahaan membayar bunga dan dividen. Risiko tingkat bunga. Naiknya tingkat bunga biasanya akan menekan harga surat-surat berharga, sehingga biasanya harga surat berharga akan turun. Risiko pasar. Apabila pasar bergairah, pada umumnya harga saham akan mengalami kenaikan, tetapi bila pasar lesu, maka harga cenderung turun. Poin terakhir, risiko likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk segera memperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Cara mengatasinya yaitu dengan berinvestasi reksadana syariah, di mana pasar dan risiko nilai tukar pun berkurang, dan kita harus tahu jual beli dengan membaca grafik pergerakan harga dengan penuh pertimbangan. Harus update berita ekonomi investasi. Yang ketiga, syarat menjadi investor syariah. Pertama-tama mendatangi perusahaan sekuritas yang memperdagangkan saham syariah dahulu. Kemudian kita harus memiliki fotokopi KTP, NPWP, serta halaman depan buku tabungan. Lalu membuat rekening efek sebagai deposit dana setelah mendapat informasi emiten syariah. Kemudian tinggal melakukan langkah berinvestasi saham syariah. Yang keempat, menurut saya, investasi dalam Islam yaitu investasi yang memenuhi syariat-syariat Islam yang tidak mengandung unsur riba atau unsur bunga, tidak ada unsur gharar yang menyesatkan ataupun merugikan orang lain. Terima kasih, sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.